Ya, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paul Zhang. Tapi sebelumnya, saya mohon kesiapannya untuk para lektor yang sudah menerima jadwal. Yang pertama untuk Bu Nerliana akan membacakan di Mazmur 119 ayat 1 sampai 30. Dilanjutkan nanti oleh Bu Sarina di Mazmur 119 ayat 31 sampai 60. Lalu dilanjutkan oleh Pak Maruli Siregar di Matius 7 ayat 1 sampai 29. Tapi sambil menunggu para lektor mempersiapkan diri, kita akan doa firman Tuhan terlebih dahulu oleh Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Terima kasih Bu Elia. Ya Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang di surga, terima kasih kami ucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap firman yang keluar daripada hamba-Mu, dan Kau memberkati firman tersebut Tuhan, supaya firman itu boleh berasal daripada Engkau, dan firman itu Tuhan boleh menerangi setiap jalan-jalan kami Bapak. Dan kami yang mendengarkan, kami boleh diberkati oleh firman-Mu, yang menyampaikan juga Bapak, boleh menerima juga, dan dia juga boleh mendapatkan Bapak kekuatan daripada firman yang disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak, berkatilah firman yang akan ditaburkan pagi hari ini, supaya kami semua yang mendengar dan yang menyampaikan juga Tuhan boleh mendapatkan firman, dan kami boleh menjadi pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bu Yuni. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk waktu selanjutnya silakan Bu Nerliana membacakan ayat firman Tuhan. Baik, terima kasih Mbak Esther. Mazmur 119 ayat 1 sampai 60, saya bacakan sampai ayat 30. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan.
Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Aku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku. Maaf, saya ulang. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya pada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulut. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu.
Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku. Tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala, ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada namamu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Tauratmu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titahmu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Aku berpegang pada perintah-perintah-Mu. Demikian. Mari selanjutnya kita membaca dari Matius 7. Matius 7 ayat 1 sampai 29. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jaga segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih untuk para lektor yang sudah membantu membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Ada Bu Nerliana, Bu Sarina, dan Pak Maruli. Tuhan Yesus memberkati juga. Terima kasih untuk Bu Ros sudah membantu share tampilan ayat firman Tuhan hari ini. Iya, Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauzang, dengan judul Perjalanan Abraham ke Mekah. Iya, silakan Pastor. Haleluya, luar biasa nih. Saya kalau Bu Esther lagi ini saya jadi ingat, ini Bu Esther ini memang cocok kalau menjadi customer service, saudara ya. Orangnya jadi tenang, jadi sabar. Padahal kalau kamu tahu Bu Elia Esther ini saudara ya, wah kamu berani ganggu, wah ditonjok saudara. Tapi ngomong halus ya saudara ya, kelihatannya halus gitu. Jangan main-main kamu. Kayak anak halus saudara ya, kelihatannya halus nih anak nih ya saudara. Saya kaget ada orang dikaplok sama anak. Dulu ya, saya kaget, ternyata pacarku gagah perkasa. Nah itu ya, jangan meremehkan orang, kelihatannya lemah, halus gitu ya, jangan diremehkan ya. Belajar kita untuk do not judge a book by its cover, katanya ya. Jangan menilai buku karena covernya jelek kamu males nonton, males baca karena covernya. Saya ada nonton film di Netflix, tapi ini film memang hanya untuk orang dewasa ya, judulnya Animal Kingdom. Coba judulnya aja udah nggak menarik, Animal Kingdom. Cuma saya lagi sambil layar lagi itu ya nonton. Yang menarik dari film ini apa? Dia berkali-kali menyebut nama Indonesia, saudara, sebagai tempat pelarian bagi para kriminal. Itu ya, saudara. Tapi filmnya ternyata bagus jalan ceritanya ya. Tentang saya jadi ingat teman saya di Palembang. Ini keluarga perampok ceritanya ya. Cerita keluarga perampok Animal Kingdom. Oke, saudara, kalau Anda melihat
perkembangan ya dari orang apologetika kita ini ya. Kita ini sudah nggak berapologetika, sudah tidak ada orang berapologetika di TikTok itu ya. Mereka semua adalah orang-orang yang ya orang Batak jualan obat, saya bilang ya. Nggak yang Islam, nggak yang Kristen, itu orang Batak jualan obat. Nggak ada ilmu, udah nggak ada isinya. Zaman kami berapologetika itu kamu harus belajar sintaksis, terminologi, etimologi. Kita tuh benar-benar harus pinter ya. Makanya selama berapologetika itu, saya makin pinter ya, saya makin pinter. Apalagi, jadi saya ngerti, saya mau belajar apa. Tapi sekarang saya lihat, sampai gedek-gedek ya. Seorang Kristennya saja yang katanya lulusan teologi itu si Mikana, nggak ngerti ya. Saya sampai gedek-gedek, lalu kamu belajar apa di sekolah teologi kemarin ya? Tapi kemarin saya dengar dari teman-teman HBC juga, ya mereka kaget ya ngobrol-ngobrol sama orang teologi loh. Aku nggak ngerti apa-apa belajar sekolah teologi. Enggak, di kita itu belajar teologi itu belajar macam-macam. Ya, belajar benar-benar belajar. Ya, kamu diajari, saya tidak menghindarkan kamu dari liberalisme, tetapi saya justru dorong membuatkan pengertian supaya kamu ketika membaca teologinya orang liberal, kamu tidak takut, tidak menjadi sesuatu momok, biasa aja. Ini goblok ini orangnya, cuman gitu aja. Dia tidak ngerti orang Yahudi, gitu aja kan. Nah, tapi yang paling penting dari semua itu, saudara ya, yang paling penting ya adalah melakukan. Apapun kamu pinter bodoh dalam berteologi, di dalam berteori, di dalam kamu hafal Alkitab, hafal apapun. Yang paling penting itu melakukan, saudara. Nah, konsep teologi bahwa kamu tidak perlu melakukan, pasti kamu selamat. Ya. Dan ada anggapan-anggapan ya yang keblinger. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita. Jadi sekalipun saya berbuat salah, saya tetap selamat. Siapa bilang, saudara? Kalau bisa begitu, Paulus pasti tidak akan melatih dirinya sedemikian rupa. Pasti Yesus tidak akan berkata, masuklah melalui pintu yang sempit ini. Pasti Tuhan tidak akan berkata, bangunlah rumah di atas batu karang. Sasa tidak apa-apa. Barang siapa mendengar dan melakukan. Ya, makanya akhirnya kamu lihat ya, orang-orang di TikTok itu, orang-orang para apologet yang ngaku-ngaku apologet, dan mereka bukan apologet Kristen sebetulnya, tapi mereka itu hanya tukang jualan obat palsu, orang Batak jualan obat palsu, ya. Akhirnya ngomong ngaco ngalor gitu, perbuatannya nggak ada. Yaitu tadi, titit, klentit, tuit, titit, klentit, titit, tuit, titit, klentit, titit, tuit, titit, klentit. Beneran, saudara ya, dan itu membuat saya sangat geram, ya. Orang Islam yang nggak dapat apa-apa, orang Kristen yang nggak dapat apa-apa, ya dapat duit, dapat titit, dapat klentit. Itu tadi, titit, tuit, titit, klentit, itu ya. Dapatnya itu orang Islamnya ya titit klentit, orang Kristennya lebih banyak dapat duit. Kalau orang Islam nggak dapat duit apa-apa, dapat titit sama klentit. Kalau orang Kristennya dapat titit duit, titit klentit. Kalau ikut-ikutan tiktokan itu duitnya banyak, saudara ya. Kalau dari koin-koinnya saja, ya, kalau kamu pandai menipu, ya, dari koin saja kamu dapat banyak, saudara ya. Padahal kamu nggak ada ilmunya. Loh, saya ada ilmunya. Ya, kalau saya memang ada ilmunya. Koinnya ya banyak. Ya, tapi kalau kamu pandai menipu nggak ada ilmunya, yang penting kamu mempesona. Atau kamu pergi ke dukun ya, cari pesugihan gitu ya, pasang susuk gitu ya. Bisa, saudara. Atau kamu pakai kacamata hitam. Sekarang kan lagi tren nih, orang-orang TikTok ini pakai kacamata hitam semua sekarang kan, supaya dapat duitnya banyak, saudara ya. Nah, itu ya, saudara. Akhirnya kacau. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Islam, karena mereka memang nggak ada ilmunya. Akhirnya mereka apa?
Akhirnya mereka meloni Islam, jadi Islam. Apologetikanya malah belani Al-Quran. Isinya Al-Quran dibahas. Yang orang Islamnya, kalau tanya, kamu nih menyembah manusia. Pertanyaannya kan selalu kan, emang salahnya di mana? Oh, manusia keluar dari vagina. Memang kalau ada Tuhan keluar dari vagina, salahnya di mana? Terus menjijikan. Lah, itu vagina ibumu menjijikan. Kalau vagina Tuhan saya suci dan mulia. Itu jawabannya, saudara ya. Itu vagina ibumu yang menjijikan. Ya. Atau vaginamu yang menjijikan. Karena kamu free sex poligami. Iya kan? Tapi vagina Tuhan, ibu dari Tuhan saya. Ya, bunda dari Tuhanku. Suci dan mulia. Ya. Iya kan? Makanya orang Katolik pun masih percaya bahwa bunda dari Tuhan kita itu tetap perawan sampai di hari akhir hidupnya. Begitu ya. Jadi tidak berhubungan seks dengan Yusuf. Dipercaya seperti itu. Tetapi setidaknya ya di dalam iman orang Protestan dan Evangelikal, sampai Yesus lahir, Maria dikatakan tidak berhubungan seks dengan Yusuf. Ya, ada ya letterlock ya. Sampai dengan lahirnya Yesus, Maria tidak berhubungan seks dengan Yesus. Ya. Ada ayatnya ya di dalam Matius 1. Ya. Nah, Saudara, ketika Abraham pergi ke Mekah, orang Islam kan percaya bahwa Mekah yang bangun adalah Abraham. Ya kan? Nah, ini barusan ada yang nulis di TikTok, di YouTube saya, Abraham pergi ke Mekah untuk membangun sebuah rumah itu tadi ya, sebuah rumah. Ka'bah itu kan, Ka'bah itu artinya rumah ya. Ka'bah itu artinya rumah. Ketika Abraham pergi ke Ka'bah membangun sebuah rumah, maka sebenarnya itu adalah hoax. Bagaimana hoaxnya? Karena di zaman Abraham mereka tidak mengenal bangunan rumah. Ya, mereka tidak mengenal bangunan rumah. Abraham tidak tahu bagaimana cara membangun rumah. Ya kan? Di zaman Abraham sampai dengan zamannya Yakub, mereka tidak membangun rumah. Ya, mereka tinggal di kemah, bahkan sampai zaman Musa. Mereka tinggalnya di kemah. Lalu bagaimana mereka membangun Ka'bah? Ini kan jauh, ya kan? Nah, itulah sebabnya ketika pemahamanmu salah, maka nanti apa yang kamu lakukan juga salah. Memang kita harus melakukan firman Tuhan, tidak peduli pengetahuanmu banyak atau sedikit. Tetapi kalau pengetahuanmu salah, maka yang kamu lakukan juga salah. Ya kan? Ketika kamu memahami perjanjian lama dengan cara hurufiah, maka akhirnya yang keluar ekspresi dari iman Kristen di abad ke-9, 10, 11 apa? Perang salib. Perang, angkat senjata. Bunuhlah orang Amalek itu. Ya kan? Perangilah mereka. Kayak orang Islam. Kalau kamu baca perjanjian lama, itu kayak orang Islam, saudara ya. Alias orang Islam itu ya meniru-niru perjanjian lama. Mereka tidak tahu kalau Yesus sudah membatalkannya 700 tahun setelah Yesus. Ya, Islam ingin mengembalikan bunuh-bunuh itu. Nah, lalu yang kamu lakukan yang mana? Yang Islam, yang zaman Yesus, atau yang zaman Daud? Nah, makanya butuhnya kamu belajar. Apa yang kamu lakukan adalah buah dari pengetahuanmu, kan? Apa yang kamu tahu itu kan harus kamu lakukan. Tetapi masalahnya, kamu tahu aja enggak. Lalu kamu melakukannya salah. Lalu terus gimana, Pak? Iya, nggak selamat. Enak aja loh. Ya, nggak selamat. Lah, kamu nggak melakukan kok. Kamu melakukan dengan cara yang salah. Ya kan?
Akhirnya kan orang-orang Kristen ini kan yang percaya bahwa sekali selamat tetap selamat ini, yaitu titit tuwit, titit klentit, ya kan? Oh Tuhan ngampuni kok. Kalau kamu minta ampun, masalahnya kalau kamu bilang titit tuwit, titit klentit, nggak mungkin kamu minta ampun sungguh-sungguh, lawang enak kok. Jangan ngomong nggak bohong kamu. Kamu udah ngerasain titit tuwit, titit klentit, itu enak, saudara. Dan itu dosa yang susah lepas itu. Ganja, narkoba, itu dosa yang susah lepas kamu itu. Titit tuwit, titit klentit, seks, ya kan? Akhirnya kamu susah lepasnya karena enak. Itu dosa yang enak. Membunuh itu dosa yang tidak enak, saudara. Kamu tertekan, marah itu dosa yang tidak enak, ya. Iri itu dosa yang tidak enak. Tapi duit, titit tuwit, titit klentit, ya, ganja, narkoba itu adalah ikatan-ikatannya nikmat. Kamu mau lepas susah. Duit itu enak, klentit sama titit itu enak, ganja, heroin itu enak. Ya, saudara ya, kamu harus lepas. Jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Tidak selamat kamu. Siapa yang bilang sekali selamat tetap selamat? Tidak ada ayatnya sekali selamat tetap selamat di Alkitab itu tidak ada. Barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, dia membangun rumah. Ya, pemahamanmu harus benar. Mendengar apa? Jangan-jangan kamu dengar yang salah. Itu tadi. Sekali selamat tetap selamat. Itu kamu dapat ajaran dari mana? Dari Alkitab? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk surga loh, saudara. Tapi kalau kamu percaya, kamu selamat. Tetapi kamu percaya, tapi kamu masih titit tuwit, titit klentit. Ya namanya kamu tidak percaya, bohong. Kamu tidak percaya. Namanya percaya, ya melakukan. Itu loh, saudara. Jadi kamu hati-hati dengan ajaran titit tuwit, titit klentit. Sekali selamat, tetap selamat. Yang titit tuwit, titit klentit, nggak apa-apa. Wah, itu blow on sekali ya. Itu ajaran paling bodoh yang dikutuk. Makanya dalam Wahyu kan dikata, jemaat itu mengutuk pengajaran Nikolaus. Pengajaran Nikolaus yaitu sekali selamat tetap selamat sekalipun kamu titit tuwit, titit klentit. Itu pengajaran Nikolaus tuh. Ya, kamu membenci pengajaran Nikolaus sama seperti aku membencinya. Hyper grace itulah pengajaran Nikolaus tuh. Ya, yang mengatakan kamu boleh berbuat dosa, kamu tetap selamat selama percaya Yesus. Nah, itulah hyper grace. Pengajaran hyper grace itu pengajaran Nikolaus modern. Ya. Jadi kamu tidak disebut percaya kalau kamu tidak melakukan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan. Kamu kudu melakukan. Ya. Melakukan. Ada kata melakukan itu loh. Ya. Melakukan ya melakukan, bukan cuma kamu percaya, enak aja kamu. Buah dari imanmu itu harus melakukan. Buah dari yang kamu dengar, apapun kayak, kan kita sudah sampai Hagios Master sekarang. Kamu harus melakukan. Apapun pengetahuanmu dimanapun, kamu kudu melakukan. Kalau kamu tidak melakukan, maka yang kamu pelajari semua, yang kamu mengerti, yang kamu pahami, akan dibebankan kepadamu. Karena siapa tahu banyak akan dituntut banyak. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu kan jadi goblok. Mau melakukan apa lo nggak tahu, malah salah kamu. Ya tetap salah ya. Daripada saya goblok, mendingan saya dituntut banyak. Iya kan? Daripada saya goblok. Coba ada orang nggak ngerti hukum di Indonesia. Wah, kan bingung. Kalian ini semua kan takut kan ikut-ikut saya DPO kan? Karena kalian tidak tahu hukum. Saya kan maklar kasus 4 tahun, kasus gede-gede, saudara. Saya tahu, saya belajar hukumnya sampai di mana batasnya, menafsirkan sampai di mana. Makanya saya begitu DPO saya ketawa ngakak, saudara ya. Terbahak-bahak, karena saya tahu. Saya berjalan di kisi-kisi hukum yang saya tahu.
dalam tanda kutip mempermainkan hukum karena saya tahu hukumnya. Karena saya tahu makanya saya bisa bermain lah. Kamu nggak tahu hukum, mau gimana mau main kamu? Baru ditelepon polisi udah kejang-kejang, kejar-kejar kamu, saudara. Nah, saya jangan kali telepon polisi, polisinya datang aja tantang kelahi sekalian, saudara ya. Karena tahu hukum, ya. Karena tahu. Jadi suka gimana? Suka nggak tahu apa suka tahu? Kan suka tahu kan? Kalau nggak tahu kamu diperas sama polisi. Mana bisa polisi meres saya, ya. Kecuali saya sengaja memang mau ngasih uang sama polisinya. Makanya saya selama di Indonesia 2017, saya dilaporin bolak-balik, nggak bisa masuk. Kenapa? Bang, ada laporan. Ya, atur aja. Oke, atur ya. Oke, atur. Tapi saya harus kirim laptop satu, kirim iPad satu. Oh, ada laporan, aman udah. Tapi sudah jadi customer tetap saya. Loh, kalau kamu bukan customer tetap, mereka takut terima dari kamu. Kamu bukan customer tetap. Nanti kalau kamu kasih direkam di video, mereka kalau sama saya, kita profesional. Tahu sama tahu, jangan direkam pokoknya. Itu ya, saudara ya. Karena pelanggan tetap, saya nih dianggap pelanggan tetap, dan customer yang cukup besar buat polisi, ya kan, terutama di Polda. Jadi tahu. Ya, kalau orang lebih tahu itu lebih tenang. Tapi melakukan. Ya, jangan tahu karena tahu terus kamu permainkan. Karena begitu kamu tahu dan kamu permainkan, kamu tahu hukumnya, maka hakim akan memberikan hukuman kepada kamu lebih berat. Kalau seorang rakyat jelata, ya, dia melakukan pembunuhan, atau dibanding dengan seorang polisi melakukan pembunuhan, atau rakyat jelata bawa heroin, atau polisi menjadi bandar heroin, hukumannya tetap lebih berat polisi, karena dia tahu hukum. Ya, itu. Nah, tetapi kalau kamu nggak tahu, nanti kamu dipermainkan. Itulah sebabnya kamu harus tahu. Belajar. Kita ada kelas evangelis, apologetik, semua ya. Banyak sekali kelas di kita. Ikuti kelas-kelas itu, saudara. Supaya kamu tidak dipermainkan. Dan kamu tahu bagaimana berapologetika. Ditanya sama anakmu, ditanya sama suami, istri, ditanya sama tetanggamu. Kamu jawabnya dengan santai. Ya, ya, kita nanti ada kelas apologet. Ini mulai pertengahan Maret ya, kita sudah mulai tangan Maret minggu kedua kelas apologet, tapi saya mix dengan perspektif Islam, ya, bagaimana orang Islam itu memahaminya. Nah, kayak menjawab Islam namanya, apologetnya menjawab Islam, tapi yang berbeda dengan dulu, yang menjawab Islam yang dulu sama apologet plus plus, saya bilang gitu ya, apologet tapi plus plus. Jadi saya kasih perspektif, ya, dijamin menarik karena ini sudah kelas apologet yang ke-19. Udah angkatan 19 nih. Jadi pasti sudah berubah banyak kamu yang dulu ikut apologet 5. Wah, udah kemana-mana ini pokoknya apologet 19 ini ya. Udah jauh. Jadi, baiknya ikut ya. Kalau yang sudah pernah ikut nggak usah bayar. Kalau yang belum ikut bayar. Cuma 500.000. Murah ya. Karena kita bukan untuk profit oriented. Itulah sebabnya kita kasih murah. Orang-orang kok murah sekali. Iya nggak apa-apa murah, kecuali kamu di luar negeri ya kasihnya yang lebih banyak. Ya, kalau yang di dalam negeri kan kamu pakai rupiah, bayar. Ya, kenapa? Karena supaya kamu tanggung jawab. Dan itu memang nafkahnya saya juga, tapi kan murah kan, 500.000 rupiah. Ikuti saudara ya, ikutin kelas-kelas itu. Ya itu selama 4 bulan. Tahu, lakukan. Tapi jangan nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti kamu bodoh ditipu. Ya, nanti Abrahamnya ke Mekah 2 kali. Kamu tahu nggak kalau orang umur 90 tahun sampai umur 100 tahun pergi ke Mekah 2 kali, saudara, naik onta dari Yerusalem. Itu 2.000 km, 2.500 km PP, 5.000 km, saudara. Kamu tahu 5.000 km sejauh apa, saudara? Jakarta, Bali, ya. Kamu pergi 4 kali itu, saudara. Itu 5.000 km, naik onta. Umur 90 tahun. Turun bro, saudara. Yang otakmu dipakai. Selama 10 tahun 2 kali naik onta Jakarta Bali, 5 kali 10 kali, saudara, 10 kali Jakarta Bali, saudara ya. Turun bro, ya.
Daerah susah punya anak, turun bro. Nah itu makanya kamu harus punya pengetahuan, sehingga yang kamu lakukan juga nggak salah, nggak ngawur. Ya. Nah, di dalam kelas evangelis apologetik, apostolik, profetik, HPC, dan HPC Master, kamu bukan cuma diajarin untuk tahu, ya, tapi diajarin bagaimana kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.